Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan, seperti Anda berada kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali mengakhiri kesempatan untuk berbagi soal prediksi terbaru untuk kita persiapan menghadapi CPNS tahun 2024. Pada kesempatan ini Maki akan berbagi tentang soal penarikan kesimpulan. Ya, ini soal penarikan kesimpulan atau tapi menggunakan kata semua sebagian, dan biasanya materi ini sering muncul di SKD TIU CPNS di tahun-tahun sebelumnya kawan-kawan ya. Jadi bukan hanya silogisme, itu memang bagian dari silogisme ya penarikan kesimpulan ini, tapi ini menggunakan pernyataan kuantar kuantor ya, semua sebagian baik untuk satu gejala di kopi gitu ya. Nah, ini materi silogisme kemarin di kawan-kawan baru singgah di sini, silahkan searching lagi, ini sudah mau bahas ya. Kemudian di sini ada premisnya, contohnya silogisme itu seperti ini contohnya. Kemudian di sini juga ada modus ponen. Jika P maka Q, kemudian ada P yang terjadi maka kesimpulannya adalah Q. Kemudian itu jika aku memilikimu maka aku bahagia maka aku memilikimu. Gitu kan ya. Jika aku belajar maka aku mendapat nilai A, aku belajar maka aku mendapat nilai A, gitu kan. Kemudian ada modus tolen, jika P maka Q, kemudian yang kejadiannya adalah negasi Q, kesimpulannya adalah negasi P, itu kawan-kawan. Nah, ini adalah beberapa contoh soal yang Maki berikan kemarin. Jadi untuk kawan-kawan yang bersingkat sini silahkan searching lagi. Nah, ini. Nah, kita langsung ke contoh soal semua sebagian sebagaimana yang Maki janjikan tadi ya, penarikan kesimpulan yang menggunakan kata semua. Di sini sudah disebutkan semua salah, namun apapun masalahnya video butuh susru gitu ya, selalu hidup masalah dengan sebaik terus solution berapa? Iya betul, berekspresi gitu kan ya. Ini sebetulnya sudah Maki bahas di kemarin ya, di bonusnya itulah anggap bonus lah, namun tidak saya Maki kembali mengulang untuk menjawab soal ini. Soalnya kayak gini coba ya, semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Oke, semua murid ini yang ujian ya, dia semua murid yang ujian ini boleh kata menggunakan diagram pen kayak gini ya. Semua murid yang mengikuti ujian dia tidak menggunakan kalkulator. Nah, ini ujian tidak menggunakan kalkulator. Oke, boleh tidak menggunakan kalkulator. Oke. Sebagai murid yang ujian mengenakan jam tangan. Jadi semuanya ini kan yang ujian nih, semua ujian dia tidak menggunakan kalkulator, tapi ada sebagian murid yang mengenakan jam tangan. Nah, oke, ini ada sebagian murid nih yang mengenakan jam tangan, jam tangan. Oke. Kesimpulannya yang benar ada yang mana nih? A, semua murid yang ujian mengenakan jam tangan. B, sementara murid yang ujian tidak mengenakan jam tangan. C, semua murid yang ujian tidak menggunakan kalkulator dan tidak mengenakan jam tangan. D, sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. E, semua murid tidak menggunakan kalkulator dan hidup bahagia gitu ya. Wah, ini jelas wrong ya. Ya, ini jangan dipilih nih. Gak ada kata bahagia di sini. Yang ada itu kalkulator sama jam tangan. Nah, yang ada dulu nih pelan-pelan nih. Semua murid yang ujian, oke, mengenakan jam tangan. Nah, enggak ya. Ini kan yang ujian ini yang putih ini ya. Justru yang mengenakan jam tangan itu adalah yang sebagiannya. Berarti ini wrong yang A. Sementara murid yang ujian tidak mengenakan jam tangan. Sementara murid yang ujian tidak mengenakan jam. Justru ada ya. Yang ujian itu yang mengenakan jam tangan. Berarti ini wrong. Dari sini juga sementara bukan ya. Semua murid yang ujian tidak menggunakan kalkulator. Oke. Dan tidak mengenakan jam tangan. Justru salah, wrong ini. Kenapa? Karena semua murid yang ujian memang betul tidak menggunakan kalkulator dan tidak menggunakan jam tangan. Justru ada yang sebagian ini kan. Nah, ya udah berarti jawabannya yang D ini. Kita cek dulu. Sebagai murid yang ujian mengenakan jam tangan. Oke, ini dan tidak menggunakan kalkulator. Nah, ini kan berarti dia kan sebagian murid yang menggunakan jam tangan nih. Tapi dia juga tidak menggunakan kalkulator kan ini, karena dia irisan dari sini kan, yang di atas itu kan bagian dari sini. Berarti sebagian murid yang mengenakan jam tangan, oke, sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan, ini kan berarti sebagian murid yang mengenakan sebagian murid yang mengenakan ujian, sebagian murid yang ujian, berarti ini, sebagian murid yang ujian mengenakan jam tangan, ini kan berarti ya, dan tidak menggunakan kalkulator, jelas ya. Jangankan sebagian tapi semua juga udah nggak menggunakan kalkulator. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor ini ada yang D. Begitu kan? Arsin, hidup izin mantap. Kalau mantap nih soal nomor 2. Di sini sudah sekian semua salah. Namun apapun masalahnya di video butuh sosro gitu. Selalu hidup masalah dengan sebaik solution. Berapa?
Iya betul, berinspirasi gitu kan. Soalnya kayak gini Cebrang ya. Semua Y adalah P. Sebagian Y adalah R. Jadi A, semua Y yang bukan P adalah R. B, semua Y yang bukan R adalah P. C, semua R yang bukan Y adalah P. D, sebagian Y yang bukan R adalah P. E, semua Y adalah P. Semua Y adalah P. Udah ini kan yang dari awal udah jelas ini ya. Ini wrong, berarti kurang tepat nih. Semua Y adalah P, berarti semua Y ini adalah P. Nah, ini itu Y sama dengan P. Oke. Sebagian Y adalah R. Nah, sebagiannya berarti ini R. Nah, ini yang di R, yang ini R. Oke. Semua Y yang bukan P adalah R. Semua Y yang bukan P adalah R. Semua Y yang bukan P. Justru semua Y itu P ya. Jadi jelas ini wrong. Oke, mudah bukan? Bukan gitu. Semua Y yang bukan R adalah P. Semua Y yang bukan R adalah P. Semua Y yang bukan R. Nah, sebagian tadi kan ada sebagian Y adalah R ya. Ini sebagian Y adalah R. Berarti ini ada yang bukannya kan? Bukan R kan? Yang bukan ini Y yang bukan R. Y bukan R. Nah, berarti semua Y yang bukan R, berarti ini yang bukan R karena ini adalah R adalah P. Nah, ini bisa jadi ini benar. Oke, lewat dulu lah kalau kurang yakin. Semua R yang bukan Y, semua R yang bukan Y. Oke, justru R itu adalah Y ya, adalah P. Semua R justru ya R itu sudah pasti P gitu ya. Ya kan? Semua R yang bukan Y, justru R itu adalah bagian dari Y. Maksudnya begitu maksudnya ya. Jadi sebagian Y adalah R. Nah, sebagian Y adalah R. Berarti kalau semua R, nah ini semua R berarti ini kan yang bukan Y adalah P. Oh, ini wrong ya. Sebagian Y yang bukan R adalah P. Sebagian Y, oke, yang bukan R. Sebagian Y. Ini lebih tepat nih. Nih tugas kita ini satu di antara dua nih, mana yang lebih tepat ya? Yang ini semua Y yang bukan R. Semua Y yang bukan R. Sebagian Y adalah R. Nah, semua Y yang bukan R adalah P. Nah, berarti semua Y yang bukan R justru ada. Ini kurang tepat sih karena di sini ada sebuah Y ya, padahal sebagian lagi kan ya. Jadi yang ini paling tepat, sebagian Y yang bukan R. Nah, ini kan sebagian Y yang bukan R adalah P. Nah, ini yang paling tepat D kawan-kawan ya. Nah, ini sebagiannya lagi kan. Ini sebagian lagi, sebagian Y, oke. Yang bukan R berarti ini yang bukan, karena ini adalah Y, R adalah P. Ya itu berarti jawaban yang paling tepat ya. Yang D, begitu kan? Ada sip. Hidup, isi mantap. Kalau mantap next soal nomor berikutnya. Gitu ya. Di sini sudah masalah, namun masalah dulu ya. Dibutuh susru gitu ya. Selalu masalah di sini sebaik solution. Berapa? Iya betul. Biar sudah sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini Cebrang ya. Barang-barang pecah belah itu pecah kalau jatuh. Ya gitu ya. Kalau jatuh pasti belah ya. Oke. Barang-barang yang tidak dapat pecah kalau jatuh tidak lagi digolongkan dalam barang-barang pecah belah. Wah, gini pusing nih balik ya. Cangkir merek Strong buatan Inggris tidak dapat pecah kalau jatuh. Kesimpulannya apa gitu ya. A. Cangkir buatan Inggris termasuk barang pecah belah. B. Cangkir buatan Inggris tidak dapat pecah. C. Cangkir merek Strong buatan Inggris tidak termasuk barang pecah belah. Gitu ya. D. Cangkir Strong buatan Inggris tidak mungkin pecah. E. Cangkir Strong di rumahku suka dipakai minum kopi gitu ya. Ini wrong, ini curhat nih lagi yang kalian ya. Ini jelas bukan ini. Tidak ada hubungannya dengan kopi ini, nggak ada disebutin di sini. Oke, kita selesaikan satu-satu ya barang-barang. Barang-barang pecah belah itu pecah kalau jatuh, jelas ya. Kalau pecah belah pasti kalau jatuh pecah. Barang-barang yang tidak dapat pecah kalau jatuh berarti tidak lagi barang-barang pecah belah, jelas. Cangkir merek Strong bukan buatan Inggris, tidak dapat pecah kalau jatuh berarti ya dia bukan barang-barang pecah belah gitu. Jadi si cangkir merek Strong buatan Inggris, cangkir merek Strong buatan Inggris tidak termasuk barang pecah belah. Nah, ini yang betul cek, gitu kan ya. Coba kita cek yang A. Cangkir buatan Inggris termasuk barang pecah, jelas wrong ya. Justru cangkir merek Strong buatan Inggris itu tidak dapat pecah ya, termasuk barang pecah. Kalau jatuh kan tidak pecah, berarti bukan pecah belah. Ini wrong. Cangkir buatan Inggris tidak dapat pecah, benar sih, tapi lebih tepatnya disebutin merek Strong gitu kan ya. Mereknya nggak disebutin, wrong.
Yang D, cangkir strong buatan Inggris tidak mungkin pecah. Kurang tepat lah ini. Jadi yang pertama itu cangkir merek strong buatan Inggris tidak termasuk barang pecah belah, tidak termasuk, tidak digolongkan dan barang-barang pecah belah. Jadi jawaban yang tepat soal nomor ini dari yang C. Begitu kan? Arzen, idap, izin top. Kalau mantap next soal nomor berikutnya. Nah, di sini sudah semua salah. Namun apa bisa yo dibutuh susu ketika selalu sering Pesoluzin berapa? Iya betul, inspirasi gitu kan. Soalnya kayak gini jawabannya ya. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang gitu ya. Mengakil penyanyi dangdut gitu ya. Nah, maka pilihannya jawaban yang tepat untuk kesimpulan ini mana? Mengakil bukan penyanyi di panggung. Loh, kok nggak ada panggung di sini ya? Berarti wrong gini jelasnya, nggak ada panggung, nggak ada juga. Maki adalah penyanyi sentosa, wrong gitu ya. Maki adalah penyanyi amatir, wrong. Maki adalah pandai bergoyang, Maki pandai bergoyang nggak tahu nih. Maki bukan penyanyi dangdut. Oke, semua penyanyi ini pandai bergoyang. Bergoyang berarti bergoyang. Maki penyanyi dangdut, semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Maki penyanyi dangdut berarti Maki pandai bergoyang gitu ya. Nah, di sini semua penyanyi dangdut pandai bergoyang kan semuanya nih dangdut. Maki di sini ada pandai bergoyang sebagiannya nih. Berarti Maki adalah Maki penyanyi dangdut, berarti Maki pandai bergoyang gitu ya. Ada jawaban betul soal ini yang adik begitu kan? Adik tidak betul, bisa top. Kalau untuk next, bagaimana soalnya kalau kayak gini? Nah, gimana? Ya udah kita hadapi dulu yang si manjis sebaya pesoluzin. Biar apa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kan ya. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Ya, Maki seorang penyanyi. Ia tidak dapat menggoyangkan badannya di panggung. Nah, kalau ini ada panggungnya. Maki bukan penyanyi di panggung. Oke. Berarti ini juga sama nih. Maki adalah penyanyi sentosa, Maki adalah penyanyi amatir, Maki pandai bergoyang, Maki bukan penyanyi dangdut. Oke. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Semua dangdut penyanyi dangdut penyanyi dangdut pandai bergoyang. Oke. Maki seorang penyanyi, oke. Tapi ia tidak dapat menggunakan menggoyangkan badannya di panggung, berarti dia penyanyi. Tapi tidak, berarti Maki bukan penyanyi dangdut kalau ini, gitu dibalik kalau tadi itu ya. Jadi ini kalau di panggung rung. Jadi Maki bukan penyanyi dangdut. Jawaban untuk soal nomor ini yang begitu kan? Arsen, hidup, izin top. Untuk next. Sudah masih ada di sini ya, masih banyak, tenang kawan-kawan, tenang gitu. Apa yang kawan-kawan request tentunya akan selalu Maki hadirkan untuk semuanya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti untuk menghadapi seleksi ASN CPNS tahun 2024 ini. Oke. Di sini sudah salah, namun apa masalahnya begitu seru gitu. Selalu kita masalah di sini sebaya solution. Berapa? Iya betul, bersolusi gitu kan ya. Semua rumah sakit memiliki bagian gawat darurat. Oke. Sebagian rumah sakit adalah rumah bersalin. Good job. Semua rumah sakit itu memiliki IGD. Jadi di rumah sakit itu memiliki IGD. Sebagian rumah sakit adalah rumah sakit bersalin. Ada rumah sakit bersalin yang tidak memiliki bagian gawat darurat. B, rumah sakit bersalin pasti memiliki bagian gawat darurat. C, sebagian rumah sakit tidak memiliki bagian gawat darurat. D, semua rumah sakit yang tidak memiliki bagian gawat darurat adalah rumah sakit bersalin. E, sebagian gawat darurat adalah rumah sakit bersalin. Yang mana nih? Semua rumah sakit adalah IGD ya. Ini sebagian rumah sakit adalah rumah sakit bersalin. Nah, sebagiannya adalah RS bersalin. Oke, kita arsir aja lah RS bersalin ya. Otomatis dong RS bersalin ini memiliki IGD. Nah, cek itu ada nggak option yang kayak gitu. Ada rumah sakit bersalin yang tidak memiliki gawat darurat. Harusnya punya ya. Harusnya punya nih. Ini wrong berarti ya. Rumah sakit bersalin pasti memiliki bagian gawat darurat. Nah, ini bisa jadi ini. Kita tinggalkan dulu kalau kurang percaya, kurang yakin. Sebagian rumah sakit tidak memiliki bagian gawat darurat. Sebagian rumah sakit justru semua rumah sakit memiliki gawat darurat. Oke, wrong ini. Semua rumah sakit yang tidak memiliki gawat darurat adalah rumah sakit bersalin. Wrong. Justru IGD pasti memiliki bersalin pasti memiliki IGD gitu ya. Semua rumah sakit yang tidak memiliki bagian gawat darurat adalah rumah sakit bersalin. Salah, wrong ya. Sebagian gawat darurat adalah rumah sakit bersalin gitu, bukan wrong ya. Ini udah tepat ya. Rumah sakit bersalin pasti memiliki gawat darurat. Karena apa? Karena rumah sakit adalah semua rumah sakit memiliki IGD.
Rumah sakit bersalin adalah ini kan sebagian rumah sakit adalah bersalin gitu ya. Sebagian rumah sakit adalah rumah sakit bersalin, berarti otomatis karena bersalin itu rumah sakit, ya karena rumah sakit itu IGD, berarti rumah sakit bersalin pasti memiliki bagian darurat. Jadi jawaban yang patut soal Martin yang begitu kan? Arsen, irab jaman top, kalau mantap naik. Di sini sudah sedikit salah, namun apapun salah lebih jauh butuh susru gitu. Selalu ibu selalu semuanya sebayu solution. Berapa? Iya betul, inspirasi gitu kan ya. Makanya ngopi dulu sebentar ya. Aduh, agak sedikit biar konsentrasi ini kawan-kawan juga boleh sambil ngopi ya belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali kawan-kawan. Semangat terus belajarnya ya. Oke, kita lanjut ya. Semua dosen adalah pegawai negeri. Semua dosen. Jadi biasakan kawan-kawan untuk menjawab soal semua sebagian gunakan diagram pen kayak gini ya. Adalah PNS, dosen itu adalah semua dosen adalah PNS. Sebagian dosen adalah seniman. Nah, sebagiannya adalah seniman. Berarti seniman ini adalah PNS nih ya. Sebagian dosen adalah seniman gitu. Sebagian dosen seniman adalah PNS gitu. Yang tidak cocok dengan pernyataan tersebut adalah A. Sebagian seniman adalah pegawai negeri. B. Sebagian pegawai negeri adalah semua dosen. C. Sebagian seniman adalah dosen. D. Semua seniman adalah pegawai negeri. Mang Aki adalah seorang dosen. Nah, ini jelas ini orang gitu. Oke, tapi ini jelas orang Mang Aki orang ya. Yang tidak cocok ya. Oh, yang tidak cocok berarti banyak nih. Sebagian seniman adalah pegawai negeri. Sebagian dosen adalah seniman. Berarti kalau begitu sebagian seniman adalah pegawai negeri. Ini betul, bisa jadi nih. Sebagian pegawai negeri adalah dosen. Sebagian pegawai negeri adalah dosen. Karena semua dosen adalah pegawai negeri, maka sebagian pegawai negeri otomatis dia dosen gitu. Benar juga. Sebagian seniman adalah dosen. Sebagian dosen adalah seniman, otomatis sebagian seniman adalah dosen. Bisa jadi semua seniman adalah pegawai negeri. Semua seniman adalah pegawai negeri juga belum tentu ya. Karena sebagian dosen adalah seniman, tapi tidak semuanya seniman kan, tidak ada yang menjamin bahwa seniman itu adalah pegawai. Jadi ini wrong. Ada dua nih jawaban di sini ya. Tapi tidak mungkin di soal CPNS itu ada dua jawaban. Ini salah yang ketik nih. Siapa yang ketik? Oke, berarti salah. Oke gitu kan. Jadi jawabannya ini adalah ada antara A, bisa B, bisa E gitu. Udah bukan? Bukan. Kalau bukan lanjut gitu. Tidak ada, ternyata selesai kawan-kawan.